Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya Jessica Kristina Prana bersama dengan Saya Melati Primandari. Kami akan mempresentasikan tentang salah satu pekerjaan teknik di PLN, yaitu pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Pada presentasi ini, kami akan membahas mulai dari pendahuluan berupa uraian singkat, penerapan prinsip-prinsip manajemen pada pemeliharaan PHBTR, SOP pemeliharaan PHBTR sampai kepada pembagian job desk-nya. Nah, untuk itu ikuti terus videonya ya, jangan skip videonya, supaya kalian makin paham mengenai pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Seperti yang sudah disebutkan di awal, pada presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian yang akan kami bahas satu persatu, mulai dari pendahuluan, penerapan prinsip-prinsip manajemennya, SOP pemeliharaan PHBTR, sampai pada job desk-nya. Pendahuluan. Sebelum masuk ke PHBTR, kita perlu mengetahui apa itu gardu distribusi. Gardu distribusi merupakan sarana penyaluran tenaga listrik terdiri dari instalasi PHBTM, transformator distribusi, dan PHBTR untuk memasok kebutuhan tenaga listrik bagi para pelanggan tegangan menengah maupun tegangan rendah. Kemudian, apa itu PHB? PHB adalah suatu perlengkapan atau peralatan listrik yang berfungsi sebagai pengendali, penghubung, pelindung, serta membagi tenaga listrik dari sumber tenaga listrik ke saluran pelayanan atau ke pelanggan. PHBTR. PHBTR merupakan perangkat pendistribusian listrik yang berfungsi sebagai penghubung dan pembagi tenaga listrik dari output trafo sisi tegangan rendah ke rel pembagi dan diteruskan melalui kabel jurusan yang diamankan oleh NH fuse masing-masing jurusan. Pada kegiatan pemeliharaan PHBTR, diperlukan langkah-langkah pemeliharaan rutin secara berkala yang disahkan oleh manajemen unit sebagai prosedur tetap dalam bentuk SOP. Langkah-langkah pemeliharaan antara lain persiapan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengukuran, pemeriksaan pemeliharaan, pemeriksaan hasil pemeliharaan, dan pembuatan laporan pemeliharaan. Kemudian, bagaimana penerapan prinsip-prinsip manajemen pada pekerjaan pemeliharaan PHBTR? Pada umumnya, prinsip-prinsip manajemen dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada input. Yang dimaksud input adalah sumber manajemen yang dikelola. Ada 5 hal yang dikelola atau sebutannya 5M, yaitu manusia atau man, uang atau money, bahan atau material, mesin atau mesin, dan metode atau method. Kemudian sumber-sumber manajemen ini akan masuk ke tahap proses. Proses yang dimaksud adalah fungsi manajemen yang digunakan untuk mengelola sumber manajemen tersebut atau disebut dengan istilah POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Setelah sumber manajemen diproses, akan menghasilkan sebuah output atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, tujuan dari pekerjaan pemeliharaan PHBTR adalah untuk mempertahankan kinerja PHBTR sehingga mutu penyaluran dan pelayanan listrik ke konsumen tetap terjaga. Selanjutnya, kita akan membahas dari input atau sumber manajemennya terlebih dahulu. Sudah disebutkan di awal bahwa di input ini ada 5M. Yang pertama, manusia. Manusia dalam pekerjaan pemeliharaan PHBTR adalah manajer rayon, supervisor teknik rayon, petugas piket distribusi area, pengawas pekerjaan, dan petugas pelaksana. Kemudian, uang. Semua kegiatan, bahan, alat, tenaga kerja, dan lain-lain diukur dengan uang. Dengan uang inilah kegiatan manajemen dapat direncanakan dan dilaksanakan. Pengelolaan uang disusun dalam bentuk rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Selanjutnya, bahan atau material. Bahan-bahan dan material yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeliharaan PHBTR direncanakan dan disusun dalam bentuk tabel rencana kebutuhan bahan. Lalu, mesin. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeliharaan PHBTR direncanakan dan disusun dalam bentuk tabel rencana kebutuhan alat. Yang terakhir, metode.
Metode adalah sistem kerja yang digunakan dalam setiap proses manajemen. Metode ini dibuat dan diatur dalam SOP dan job desk. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen atau POAC. Yang pertama, perencanaan. Pada perencanaan, kita akan membuat rencana anggaran pelaksanaan atau RAP, membuat jadwal pelaksanaan atau time schedule, membuat SOP pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi, mengumpulkan data, fakta, dan informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Selanjutnya, pengorganisasian. Pada pengorganisasian, kita membuat uraian tugas atau job description masing-masing petugas yang bertugas, membuat struktur organisasinya, membuat atau menentukan alur komunikasi antara bagian yang satu dengan yang lainnya, menentukan sumber daya yang dimiliki. Lalu pelaksanaan atau implementasinya. Pada pelaksanaan ini terdapat pemberian instruksi, perintah, pengarahan, bimbingan, dan pembinaan oleh manajer rayon dan supervisor teknik rayon. Kemudian memberikan motivasi antar petugas dan mengoptimalkan fungsi komunikasi dari atasan, manajer rayon, sampai ke bawahan yaitu petugas pelaksana. Selanjutnya, pengawasan. Pada pengawasan ini, kita akan mengumpulkan informasi dan data mengenai progres dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan PHBTR. Kemudian menganalisa bila terjadi penyimpangan dan mencari penyebabnya, membandingkan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan, mengambil suatu tindakan bila ada penyimpangan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pemeliharaan PHBTR. Sampai kepada output atau sasaran manajemen. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari adanya kegiatan pemeliharaan PHBTR adalah kinerja PHBTR tetap berjalan dengan baik sehingga mutu penyaluran dan pelayanan listrik ke konsumen tetap terjaga. Sistem atau peralatan PHBTR dapat dioperasikan secara optimal dan aman bagi personil maupun bagi masyarakat umum. Keandalan dan kesiapan PHBTR dalam menyalurkan listrik menjadi tinggi. Umur teknis sistem atau peralatan PHBTR dapat dipertahankan. Kemudian, biaya pemeliharaan menjadi efisien dan ekonomis karena pemeliharaan dilakukan secara berkala. Berikut adalah bar chart dari kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan pemeliharaan PHBTR. Dalam pekerjaan pemeliharaan PHBTR, diperlukan 3 orang tenaga kerja, yakni 1 orang pengawas pekerjaan dan 2 orang petugas pelaksana. Biaya tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dapat dihitung per jam dengan rincian sebagai berikut. Pekerjaan pemeliharaan PHBTR membutuhkan waktu total 1,5 jam pengerjaan, dimulai dari pukul 13.00 sampai pukul 14.30. Sehingga untuk pengawas pekerjaan dengan 35.000 per jam dikali 1,5 jam sama dengan 52.500. Untuk petugas pelaksana dengan 30.000 per jam dikali 1,5 jam sama dengan 90.000. Sehingga total biaya tenaga kerja adalah Rp142.500. Selanjutnya adalah bar chart dari rencana kebutuhan bahan. Dalam pekerjaan pemeliharaan PHBTR, perencanaan kebutuhan bahan dengan rincian sebagai berikut. Total bahan yang dibutuhkan ada 7 bahan. Yang pertama, amplas P180, isolasi TM, kain majun, WD-40 atau semprot pembersih karat, vaselin atau grease, antifuse, dan sepatu kabel atau kabel skun 10 mm². Harga dari masing-masing bahan sudah tercantum pada paparan, sehingga jika kita hitung akan didapatkan total sebesar Rp647.000. Bahan-bahan tersebut akan digunakan pada kegiatan pelaksanaan maintenance PHBTR di jam 13.31 sampai jam 14.00. Selanjutnya adalah bar chart dari kebutuhan alat. Dalam pekerjaan pemeliharaan PHBTR, alat-alat yang diperlukan adalah toolset, tang ampere, avometer, stick 20 kV, thermovision, test pen, fuse puller, kuas, sikat baja, radio komunikasi, pakaian kerja, helm pengaman, sepatu alas karet,
isolasi 20 kV, sarung tangan isolasi 20 kV, kacamata ultraviolet, kotak P3K, dan kamera digital. Peralatan yang digunakan pada pukul 13.00 sampai 13.30 sebanyak 27 peralatan. Pada pukul 13.31 sampai 14.00 dibutuhkan sebanyak 20 peralatan, dan pukul 14.01 sampai 14.30 dibutuhkan 27 peralatan. Total ada 17 peralatan dengan harga yang sudah tertera pada paparan, sehingga bila dihitung akan mendapatkan biaya alat sebesar Rp25.480.000. Setelah kita membuat rencana kebutuhan tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan, dan rencana kebutuhan alat, ketiga rencana tersebut dijadikan satu dalam RAP atau Rencana Anggaran Pelaksanaan. Rinciannya adalah sebagai berikut. Total kebutuhan tenaga kerja sebesar Rp142.500, total kebutuhan bahan sebesar Rp647.000, dan total kebutuhan alat sebesar Rp25.480.000. Dengan tambahan biaya overhead atau biaya tidak terduga yang dikeluarkan perusahaan di luar biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan pemeliharaan PHBTR sebesar Rp200.000. Jadi, total biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pemeliharaan PHBTR adalah Rp26.469.500. Selanjutnya adalah rencana waktu pelaksanaan atau time schedule. Perencanaan kerja dan penjadwalan dibuat dalam bentuk jaringan kerja atau network planning seperti pada gambar berikut. Yang pertama, dimulai dengan briefing, doa dan dokumentasi, dilanjutkan dengan persiapan pekerjaan seperti pemakaian APD dan persiapan bahan dan material. Selanjutnya, pengukuran arus dan tegangan, kemudian koordinasi izin pemadaman listrik. Setelah mendapatkan izin pemadaman listrik, dilanjutkan dengan pelepasan saklar utama, NT-fuse, dan FCO. Kemudian, pelaksanaan maintenance PHBTR. Kemudian, pemeriksaan kembali komponen-komponen. Selanjutnya, koordinasi izin penormalan listrik. Setelah mendapatkan izin penormalan listrik, pemasangan kembali saklar utama, NT-fuse, dan FCO. Kemudian, pengukuran arus dan tegangan setelah pemeliharaan. Terakhir, pelaporan hasil kerja. Berikut adalah pelaporan hasil pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki bobot pekerjaannya masing-masing dalam bentuk persen. Melakukan briefing, doa, dan dokumentasi memiliki bobot pekerjaan 5%. Persiapan pekerjaan, bahan, alat, dan APD memiliki bobot pekerjaan 5%. Pengukuran arus dan tegangan sebelum pemadaman memiliki bobot pekerjaan 5%. Koordinasi izin pemadaman listrik memiliki bobot pekerjaan 10%. Pelepasan saklar utama, NT-fuse, dan FCO memiliki bobot pekerjaan 10%. Pelaksanaan maintenance pada PHBTR memiliki bobot pekerjaan 25%. Pemeriksaan kembali komponen-komponen yang terpasang memiliki bobot pekerjaan 10%. Koordinasi izin penormalan listrik memiliki bobot pekerjaan 10%. Pemasangan kembali saklar utama, NT-fuse, dan FCO memiliki bobot pekerjaan 10%. Pengukuran arus dan tegangan setelah pemeliharaan memiliki bobot pekerjaan 5%. Pelaporan hasil kerja memiliki bobot pekerjaan 5%. Total bobot pekerjaan ini adalah 100%. Semua ini dibagi menjadi pelaporan setiap setengah jam, yaitu jam 13.00 sampai 13.30, 13.31 sampai 14.00, dan 14.01 sampai 14.30, dengan rencana dan kenyataan yang ditulis sesuai kenyataan di lapangan yang mengacu pada time schedule. Selanjutnya, struktur organisasi yang dapat dilihat pada tampilan layar berikut ini, di mana manajer rayon seharusnya membawahi beberapa supervisor seperti supervisor teknik, supervisor transaksi energi, supervisor pembacaan meter dan pengelolaan rekening, supervisor pelayanan pelanggan, supervisor penagihan, serta supervisor keuangan dan administrasi. Dalam hal pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi, manajer rayon membawahi supervisor teknik rayon. Manajer rayon memberikan perintah secara langsung kepada supervisor teknik rayon terkait jadwal pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi.
Selanjutnya, Supervisor Teknik Rayon memberikan perintah kerja, SOP, dan job desk secara langsung kepada pengawas pekerjaan dan petugas pelaksana. Pengawas pekerjaan bersama dengan piket distribusi area saling berkoordinasi mengenai pemadaman dan penormalan listrik. Berikut adalah SOP pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Dapat dilihat bahwa tujuan prosedurnya adalah SOP pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi ini bertujuan sebagai panduan bagi petugas dalam melakukan pemeliharaan dan mempertahankan kinerja PHBTR sehingga mutu penyaluran dan pelayanan listrik ke konsumen tetap terjaga. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya, yakni SOP pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi ini berlaku dan dapat digunakan dalam ruang lingkup rayon Mengui dan daerah sekitarnya. Adapun standar yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PUIL tahun 2000 mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik, Keputusan Direksi PT PLN Persero nomor 090K tahun 2005 tentang keselamatan instalasi, Keputusan Direksi PT PLN Persero nomor 091K tahun 2005 tentang keselamatan masyarakat umum, dan Keputusan Direksi PT PLN Persero nomor 092K tahun 2005 tentang keselamatan kerja. Definisi istilah yang digunakan pada SOP ini yakni yang pertama, petugas pelaksana adalah pegawai atau petugas pelayanan teknik atau petugas ahli daya yang berkompeten melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, pengawas pekerjaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan. Yang ketiga, piket distribusi area adalah pegawai yang bertugas untuk melaksanakan tugas piket jaga sistem di rayon. Yang keempat, manajer rayon adalah pegawai yang ditunjuk sebagai manajer atau penanggung jawab di rayon. Yang kelima, supervisor teknik rayon adalah pegawai yang ditunjuk sebagai supervisor teknis di rayon. Adapun peralatan kerja dan material pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Adapun peralatan bantu pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi yang diperlukan yakni kunci gardu, laporan beban trafo, formulir inspeksi gardu distribusi, peta lokasi gardu, kendaraan operasional, dan alat tulis. Prosedur kerja pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi yakni yang pertama, pemberian perintah kerja oleh manajer rayon kepada supervisor teknik rayon terkait jadwal pemeliharaan PHBTR. Yang kedua, supervisor teknik rayon memberi perintah kerja SOP dan job desk kepada pengawas pekerjaan dan petugas pelaksana terkait pelaksanaan pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Yang ketiga, melakukan briefing dan berdoa sebelum melakukan pekerjaannya dipimpin oleh pengawas pekerjaan. Yang keempat, checklist APD, peralatan kerja, material, dan kelengkapan personil. Yang kelima, penggunaan APD serta menyiapkan rambu-rambu kerja di sekitar lokasi kerja. Yang keenam, pengukuran arus dan tegangan, kemudian dicatat di form pengukuran. Yang ketujuh, pengawas pekerjaan melapor ke piket distribusi rayon terkait pemadaman listrik. Yang kedelapan, mematikan saklar utama dan melepas anti-fuse, kemudian melepas fuse cutout menggunakan stick 20 kV. Yang kesembilan, memastikan gardu telah padam menggunakan test pen dan avometer. Yang ke-10, pemeriksaan secara visual kondisi rak gardu distribusi seperti anti-fuse, bus bar, dan dudukan fuse. Yang ke-11, pelaksanaan pemeliharaan berupa penyelesaian anti-fuse, mengencangkan baut-baut, membersihkan debu-debu, membersihkan karat-karat, melakukan greasing atau pelumasan pada rumah fuse, mengganti kabel skun yang sudah lost contact atau flashover, dan memberi tanda isolasi sesuai standar warna tiap fase. Yang ke-12, pemeriksaan kembali komponen-komponen yang telah dipelihara. Yang ke-13, pengawas pekerjaan melaporkan ke piket distribusi rayon terkait penormalan listrik. Yang ke-14, pemasangan kembali anti-fuse dan FCO serta menyalakan saklar utama. Yang ke-15, pengukuran arus dan tegangan setelah pemeliharaan dan dicatat. Yang ke-16, pengawas melaporkan ke piket distribusi rayon bahwa pekerjaan telah selesai. Yang ke-17, membuat laporan pekerjaan dan mengajukannya ke supervisor teknik rayon dan manajer rayon. Yang ke-18, manajer rayon dan supervisor teknik rayon menerima dan menandatangani laporan. Yang ke-19, manajer rayon memberikan evaluasi dan pembinaan kepada pekerja.
Adapun pihak yang menjalankan prosedur pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi antara lain manajer rayon, supervisor teknik rayon, pengawas pekerjaan, petugas pelaksana, piket distribusi area. Pada SOP ini juga terdapat bagian alir prosedur yang terlampir dan ada juga catatannya. Selain itu terdapat dokumen terkait dengan penyusunan SOP pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi, yakni Surat Keputusan Direksi Nomor 475K Tahun 2010 tentang penetapan kriteria desain engineering konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik. Berikut adalah lampiran bagan alir prosedur. Kegiatannya adalah penyusunan jadwal pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Uraian kegiatannya terdiri dari prosedur pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Alur kegiatannya dimulai dari start, yakni pemberian perintah kerja oleh manajer rayon kepada supervisor teknik rayon terkait jadwal pemeliharaan PHBTR, kemudian supervisor teknik rayon menerima perintah kerja tersebut, di mana bukti fisiknya berupa berita acara dengan estimasi waktunya H-1 pelaksanaan. Selanjutnya, supervisor teknik rayon memberikan perintah kerja, SOP, dan job desk kepada pengawas pekerjaan dan petugas pelaksana terkait pelaksanaan pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Kemudian, pengawas pekerjaan dan petugas pelaksana menerima perintah kerja, SOP, dan job desk tersebut, di mana bukti fisiknya berupa berita acara dengan estimasi waktunya H-1 pelaksanaan. Selanjutnya, pengawas pekerjaan melakukan briefing dan memimpin doa bersama sebelum melakukan pekerjaan, di mana bukti fisiknya ini berupa foto. Alur kegiatannya yang selanjutnya adalah menceklis APD, peralatan kerja, material, dan kelengkapan personil yang dilakukan oleh pengawas pekerjaan, di mana bukti fisiknya berupa form. Setelah itu, pengawas pekerjaan dan petugas pelaksana menggunakan APD serta menyiapkan rampu-rampu kerja di sekitar lokasi kerja yang dibuktikan dengan foto. Setelah itu, petugas pelaksana mengukur arus dan tegangan yang kemudian dibuktikan secara fisik berupa form. Selanjutnya, pengawas pekerjaan berkoordinasi dengan piket distribusi rayon terkait pemadaman listrik yang dibuktikan secara fisik berupa berita acara. Nah, dari briefing hingga melakukan koordinasi, estimasi waktunya yakni 13.00 hingga 13.30. Setelah itu, petugas pelaksana memadamkan listrik dengan cara mematikan saklar utama dan melepaskan anti-fuse, kemudian melepaskan fuse cutout menggunakan stick 20 kV. Hal ini dibuktikan dengan foto. Selanjutnya, pengawas pekerjaan memastikan gardu telah padam. Apabila belum padam, maka kembali lagi pada proses pemadaman. Tetapi apabila sudah padam, maka akan lanjut ke step berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan foto. Step berikutnya adalah maintenance PHBTR, di mana bukti fisiknya adalah foto. Selanjutnya, pengawas pekerjaan memeriksa kembali komponen-komponen yang telah dipelihara. Apabila masih ada komponen yang bermasalah, maka perlu di-maintenance lagi. Sedangkan apabila sudah sesuai, maka akan lanjut ke step berikutnya. Pada step ini, bukti fisiknya berupa foto. Nah, dari pelepasan saklar utama antifuse dan FCO hingga memeriksa kembali komponen-komponen yang terpasang, mempunyai estimasi waktu yakni 13.31 hingga 14.00. Step selanjutnya adalah pengawas pelaksana berkoordinasi dengan piket distribusi rayon terkait penormalan listrik yang dibuktikan secara fisik berupa berita acara. Selanjutnya, petugas pelaksana melakukan penormalan listrik dengan memasang kembali antifuse dan FCO serta menyalakan saklar utama, di mana bukti fisiknya berupa foto. Setelah itu, petugas pelaksana mengukur arus dan tegangan setelah pemeliharaan, di mana bukti fisiknya berupa form. Selanjutnya, pengawas pekerjaan melaporkan ke piket distribusi rayon bahwa pekerjaan telah selesai, yang dibuktikan dengan berita acara. Nah, dari koordinasi mengenai penormalan listrik hingga pelaporan bahwa pekerjaan telah selesai, mempunyai estimasi waktu 14.01 hingga 14.30. Setelah itu, pengawas pekerjaan dan petugas pelaksana membuat laporan pekerjaan yang kemudian akan diajukan ke supervisor teknik rayon dan manajer rayon. Lalu manajer rayon dan supervisor teknik rayon menerima dan menandatangani laporan, di mana bukti fisiknya berupa laporan. Selanjutnya, manajer rayon memberikan evaluasi dan pembinaan kepada pekerja, di mana bukti fisiknya berupa berita acara. Adapun estimasi waktu dari pembuatan laporan hingga pemberian evaluasi dan pembinaan adalah 2-3 jam setelah pelaksanaan. Dengan melakukan evaluasi dan pembinaan, maka SOP pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi dinyatakan selesai. Berikut adalah job desk pihak yang terlibat dalam pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi,
Yang pertama, manajer rayon. Manajer rayon memiliki tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan tugas untuk mencapai target kinerja perusahaan, mengkoordinasikan pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi, mengkoordinasikan pelaksanaan keselamatan kelistrikan K2 dan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja K3, mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan aset perusahaan di wilayah kerjanya, membina dan mengembangkan kompetensi SDM untuk memenuhi kompetensi jabatan, serta membuat laporan berkala sesuai bidangnya. Yang kedua yakni Supervisor Teknik Rayon. Supervisor Teknik Rayon memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun SOP pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi, melaksanakan pencapaian target kinerja fungsi teknik distribusi, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi, kubikel, proteksi dan pembangunan jaringan, menjaga aset dan pemuktahiran data perusahaan, fungsi distribusi, melaksanakan keselamatan ketenaga listrikan, menyusun rencana pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi, merencanakan dan mengendalikan kebutuhan material jaringan tegangan menengah atau JTM, jaringan tegangan rendah atau JTR, trafo, SR, dan APP, serta kebutuhan anggaran sesuai dengan kewenangannya, serta membuat laporan berkala sesuai bidangnya. Yang ketiga, piket pengatur rayon. Piket pengatur rayon memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun jadwal piket rutin dan khusus terkait pengecekan peralatan listrik, menyusun jadwal pegawai yang bertugas sesuai bidang kerjanya, memberikan informasi dan memperbaharui informasi mengenai kondisi peralatan maupun pelayanan listrik, serta mengevaluasi hasil pemeriksaan jaringan. Yang keempat yaitu pengawas pekerjaan. Pengawas pekerjaan memiliki tugas dan tanggung jawab berkoordinasi dengan pelaksana pemeliharaan, membawa jadwal pelaksanaan kerja, membuat permintaan material untuk pengambilan material di gudang PLN, memberi pengarahan urutan pelaksanaan kerja kepada petugas pelaksana, dan memeriksa pemakaian perlengkapan APD K3 dan kelengkapan lainnya, membuat laporan hasil pemeriksaan pemeliharaan jaringan distribusi, melakukan koordinasi dengan piket distribusi area mengenai pemadaman dan penormalan listrik. Yang terakhir yaitu petugas pelaksana. Petugas pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan, melaksanakan persiapan pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan telah memenuhi syarat mutu pekerjaan, menyusun laporan tertulis yang terdapat pada formulir yang disediakan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan teknis di lapangan. Berikut adalah referensi yang dipergunakan dalam menyusun tugas manajemen teknik berkaitan dengan pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Sekian penjelasan dari kami mengenai pemeliharaan PHBTR pada gardu distribusi. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.